berani membuka target lolos lagi Piala Dunia. Nah ini kan kembali ya 감독이고 저는 일단 열려 있으니까 그럼 좋은 조건이 들어오고 하면. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. Setelah perpisahan Sintayong dengan timnas Indonesia, kini mulai terungkap alasan dibalik keputusan mengejutkan tersebut. Ternyata target pribadi Sintayong untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 disebut sebagai kesalahan arah yang berujung pada pemecatannya. Menurut sumber internal PSSI, Sintayong terlalu fokus mengejar mimpi pribadi agar tim Garuda bisa menembus Piala Dunia 2026. Sementara itu, federasi justru merancang rencana jangka panjang dengan target utama Piala Dunia 2034, bukan 2026. PSSI menilai apa yang dilakukan Sintayong keluar dari rencana besar pembangunan sepak bola nasional yang sudah disusun. Kesalahan komunikasi dan perbedaan visi ini disebut memicu ketegangan di internal federasi. Meskipun Sintayong berhasil membawa Indonesia tampil gemilang di beberapa laga kualifikasi, PSSI menganggap langkahnya terlalu ambisius dan tidak sesuai arah program pembinaan. Situasi inilah yang akhirnya membuat posisi Sintayong tak bisa dipertahankan. Beberapa pengamat menilai pemecatan ini menunjukkan bahwa PSSI ingin menegaskan kendali penuh atas proyek jangka panjang sepak bola nasional. Namun di sisi lain, banyak pendukung Garuda merasa kecewa karena menilai semangat STY justru membangkitkan kepercayaan diri tim nasional. Kini publik hanya bisa menunggu langkah selanjutnya PSSI dalam mencari pengganti pelatih asal Korea Selatan itu, serta memastikan arah pembangunan timnas tetap konsisten menuju target besar Piala Dunia 2034. Dari ambisi ke perbedaan visi, perjalanan Sintayong bersama Garuda resmi berakhir. Ultras Garuda lakukan aksi setelah kontroversi ucapan Erick Thohir yang awalnya lolos Pildun 2030 jadi 2034. Suasana panas kembali terasa di dunia sepak bola nasional. Sejumlah Ultras Garuda berencana melakukan aksi protes di depan kantor PSSI usai munculnya kontroversi ucapan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyebut target lolos ke Piala Dunia berubah dari semula tahun 2030 menjadi 2034. Aksi yang berlangsung akan damai namun penuh emosi itu dihadiri ratusan supporter dari berbagai daerah. Mereka membawa spanduk bertuliskan janji jangan diundur dan Garuda butuh kepastian bukan penundaan. Menurut para ultras, perubahan target ini menunjukkan kurangnya komitmen dan konsistensi federasi dalam membangun sepak bola nasional. Sebelumnya, Erick Thohir dalam wawancara resmi menyebut bahwa PSSI kini fokus pada target realistis menuju Piala Dunia 2034, bukan lagi 2030 seperti yang pernah dijanjikan pada masa awal reformasi sepak bola nasional. Pernyataan tersebut langsung memicu gelombang reaksi keras di media sosial. Banyak pendukung menilai perubahan itu sebagai bentuk mundurnya visi dan semangat besar yang dulu dijanjikan. PSSI sendiri menegaskan bahwa penyesuaian target ini dilakukan karena pembangunan infrastruktur, regenerasi pemain, dan pembinaan usia muda membutuhkan waktu lebih panjang. Namun penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam kekecewaan publik. Arah sepak bola Indonesia makin kacau, mafia sepak bola terlalu besar di Indonesia. Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang isu serius. Banyak pihak menilai arah pembangunan sepak bola nasional kini makin kacau. Di tengah dugaan kuat bahwa mafia sepak bola masih bercokol dan terlalu besar pengaruhnya di balik layar, kekacauan ini disebut bukan hanya soal hasil di lapangan, tetapi juga kekacauan sistemik yang merusak kepercayaan publik. Dari pengaturan skor, permainan wasit hingga konflik kepentingan antar petinggi, semua menjadi cermin bahwa mafia sepak bola masih hidup dan beroperasi bebas. Beberapa pengamat menilai meskipun reformasi dan program bersih-bersih sepak bola sudah digembar-gemborkan bertahun-tahun, tidak ada perubahan signifikan yang benar-benar dirasakan. Liga tetap penuh kontroversi, keputusan federasi kerap berubah, dan kebijakan pembinaan usia muda dinilai tak punya arah yang jelas. Sementara itu, para supporter berbagai daerah mulai meluapkan kekecewaan melalui aksi dan kampanye online, menuntut PSSI benar-benar bersih dari praktik gelap. Tagar hashtag bersihkan sepak bola Indonesia kembali menjadi trending di media sosial, menandakan keresahan publik yang sudah memuncak.
Pengamat olahraga menilai bahwa yang dibutuhkan bukan hanya pergantian figur, melainkan pembenahan menyeluruh pada sistem pengawasan, transparansi keuangan, dan integritas kompetisi. Tanpa itu, setiap program pembangunan hanya akan berakhir pada slogan dan janji kosong. Sepak bola Indonesia seolah terus berjalan di tempat penuh potensi tapi tersandra kepentingan. Selama mafia sepak bola masih dibiarkan mengatur arah permainan, mimpi besar tampil di Piala Dunia hanya akan menjadi mimpi panjang. Jadi menurut kalian, apakah sepak bola kita semakin hancur, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.